Artinya kalau ini naik, ini bukan fenomena yang mesti kita abaikan, ini tuh fenomena yang mesti kita cermati dan kita telaah nih, kenapa kok bisa kayak gini nih. Kalau lu pengen merebut hati pemuda, anak muda, ya jangan pakai sneakers, jangan pakai jaket doang gitu. Lu bayangin di tahun 2040, politisi sekarang nggak ada yang ngomongin tentang lingkungan, nggak ada yang ngomongin tentang gimana caranya anak muda dapat rumah gitu. Karena mereka kebanyakan gimmick gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman. Balik lagi di ID Podcast bersama saya Isdi. Kali ini kita bukan membahas tentang horor lagi nih, tapi kita membahas tentang isu-isu yang ada di Indonesia saat ini. Contohnya pilkada. Nah, kita akan membahas pilkada ini nih. Nah, sekarang kita kedatangan tamu nih dari DPR RI. Beliau adalah pengamat politik. Perkenalkan, beliau adalah Ivan Islami. Halo Bang, selamat siang. Saya warga negara biasa kok sebenarnya. Nah, beliau nih kadang-kadang melawak juga nih. Warga negara biasa. Izihar lah ya, pengamat politik. Enggak bohong, dia suka merendah. Oke Bang, masuk aja ke topik ya Bang ya. Kita akan membahas pilkada yang ada di kota Tangerang Selatan nih Bang ya. Nah, di Tangerang Selatan sendiri itu ada nih Bang, yang mungkin Abang sendiri nih akan tahu nih, akan memberikan pendapat ya tentang ini nih Bang, adanya foto kayak gini nih Bang, berita-berita ini yang isu-isu yang ada di berita gitu Bang ya. Iya. Menurut Abang sendiri gimana nih, ada tulisan-tulisan kayak gini gitu? Keren. Lu kenal nggak sama yang nulis? Yang nulis nggak kenal Bang. Tahu ya. Nah, gue minum dulu ya, nih Nescafe Coffee Cream enak banget. Sponsor. Dibayar 15 juta nih. 15 juta ya. Harusnya dapat honor nih ya. Nah, oke, back to topic ya. Ini emang menurut gue kebetulan punya kenalan nih di Tangsel. Dia juga waktu pilpres kemarin suka nulis kayak gini. Bukan suka ya, tapi salah satu pelaku gitu yang nulis kayak gini juga gitu. Waktu Prabowo sama Jokowi ya, dia nulis kayak gini. Nah, ternyata di Tangsel ada lagi nih. Nah, gue nggak tahu nih kenapa Tangsel terus nih yang jadi tempat epicentrum orang-orang yang niat banget pengen ngebully calon-calonnya lah gitu. Menurut gue ini kan ngebully kan, kayak lu pada korup cuy, gue ketawain lah, hahaha gitu kan. Pakai spidol lagi kan, spidol. Menurut gue spidol nih, bukan pulpen. Karena kelihatan banget ya, benar besar lagi ya itunya Bang. Iya. Tulisannya nggak kecil gitu. Wah, dia berani sekali. Dia udah niat banget dari rumah. Lihat beli spidol atau punya spidol terus dicoret tuh. Itu menurut gue unik karena kalau lu mau golput ya udah dulu di rumah tidur nonton Doraemon lah, nonton apalah, selesai itu. Tapi dia kayak gue mau golput nih, gue maksudnya nggak mau ngasih suara ya ke 3 calon ini ya. Calonnya kan ada ya 3 lah itu ya. Ya dia nggak mau cuma diem di rumah, tapi dia keluar bawa spidol coret-coret gitu. Ini kan kalau gue mandang itu sebenarnya sebagai sebuah ekspresi politik gitu. Kalau lu udah niat banget kayak gitu, ini maksudnya tuh bukan sekedar golput, ini tuh ekspresi karena memang dia percaya kalau dari 3 pasangan itu nggak ada yang mewakili aspirasi dia gitu. Entah dia sebagai anak muda, entah dia sebagai warga Tangsel yang Tangsel banget lah gitu. Nah, ini menurut gua ketika dia merasa dia nggak diwakili dan dia tuh merasa tuh perlu sesuatu untuk dilakukan gitu, akhirnya mereka coret-coret seperti ini. Dan menurut gua ini cuma sampel ya, satu dari sekian banyak orang yang nulis kayak gini gitu. Gue yakin banyak sih yang nulis kayak gini. Karena kalau kita lihat dari proporsinya ya, di misalnya gue nggak tahu di Tangsel ya, cuma di pilpres kemarin proporsinya itu 1% dari total suara yang masuk. Yang orang-orang yang surat suara itu tidak sah gitu. Yang itu kan bisa jadi lo nyoblosnya 2 kali gitu di 2 pasangan, atau nyoblosnya di luar kotak calon gitu, atau dicoret-coret dan ternyata 1% gitu. Ya gue rasa kurang lebih segitu juga ya kalau di Tangsel kemarin gitu. Nah, itu unik juga sih. Jangan-jangan fenomena kayak gini naik cuy trennya gitu, karena anak-anak muda ya mungkin kayak ya nggak suka sama politisi gitu, jadi dia nulis kayak gini gitu. Nah, yang menurut gue bisa jadi ini naik trennya gitu. Artinya kalau ini naik, ini bukan fenomena yang mesti kita abaikan, ini tuh fenomena yang mesti kita cermati dan kita telaah nih, kenapa kok bisa kayak gini nih. Jangan-jangan ada sesuatu yang salah dalam sistem gitu. Nah, kalau dari gue nih, asumsi gue ya,
sebagai warga negara yang suka politik sedikit lah ya. Ngalah. Nah, kalau dari temen gue, ini ya bentuk kekecewaan si penulis ya, Iya, penulis ya, si pencoret lah gitu, terhadap ya calon-calonnya gitu. Karena mereka lihat dari 3 calon ini kayaknya nggak ada yang bener nih, pada korup semua gitu. Nah bisa jadi kalau gue tarik lebih lanjut, karena ketiganya ini ya udah orangnya itu aja gitu. Ini kan kerabat elit semua kan, elit global gitu, atau elit lokal ya. Gitu. Kayak misalkan ada yang keponakannya Bapak Menteri Prabowo gitu, terus Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden kayak Maruf Amin kan, sama ada yang Ratu Atut tuh, kerabat Ratu Atut. Nah yang menang tuh yang kerabat Ratu Atut gitu. Gue kira Ratu Atut itu, gue kira Ratu Atut itu ketika udah masuk penjara udah end game, ternyata masih Avengers Endgame. Iya masih berlanjut bro. Ini kan ya ini kolusi banget sih menurut gue, kayak ya udah orangnya itu aja gitu, kayak teman mainnya aja sebenarnya. Dia jangan-jangan orang yang jadi bupati di Banten di daerah mana gitu temenan sama ya bupati di Banten juga gitu. Bener sih. Mungkin dengan adanya seperti ini, dia sudah menyuarakan kali ya di Twitter, di media-media sosial, Instagram, mungkin gak didengar kali ya. Iya. Nah mungkin dia mau melakukan sesuatu cara yang out of the box mungkin ya. Ini kan kita nggak tahu nih tiba-tiba ada seperti ini kan, dan ini fenomena first ya, awal gitu kan ya. Nah info lagi buat para pendengar nih, listeners atau para penonton, golput di Tangerang Selatan itu menurut Detik News itu mencapai 40% orang-orang yang golput nih teman-teman. Nah maka dari itu ini juga masuk golput ya, tapi beda ya, berbeda ya, ada sedikit yang berbeda ya, dan itu 1% ya, 1,2%. Nah itu menurut Detik News 1 sampai 1,2% yang masuk ke dalam golongan seperti ini atau kelompok seperti ini. Nah menurut Bang Ivan lagi nih, apalagi Bang pendapatnya tentang adanya seperti ini? Iya. Ini gue clarify aja ya. Iya, jadi Detik News kan portal berita tuh. Jadi dapat berita dari KPU lah pasti yang megang data gitu. Jadi 40% itu kan hitung-hitungan KPU tuh. Jadi di Tangsel itu 60%, kita ambil kasar aja 60% tuh yang nyoblos tuh. Terus yang nggak nyoblos, entah dia tidur, entah dia malas, entah dia nggak percaya, itu 40% gitu. Nah orang yang datang ke TPS terus dia coret-coret atau dia coblosnya nggak benar, nah itu 1% kalau nggak salah ya. Kalau gue ambil proporsi dari Pilpres kemarin gitu, 1% lah kira-kira gitu. Jadi 59 1 sama 40 gitu. 59 ini yang nyoblos, 1 yang datang ke TPS tapi dia nyoret-nyoret atau nyoblos nggak benar, 40 yang nggak nyoblos. Nah yang nggak nyoblosin atau golput ini juga sebenarnya kita bisa lihat sih motifnya apa gitu. Karena ada yang golput teknis ya, kayak misalnya dia males, ketiduran gitu. Ya bisa jadi karena dia udah ngelihat politisi ini nggak benar, ya udahlah gue ngapain nyoblos gitu. Ada juga ketiduran abis mentang-mentang Rabunya kan Rabu ya, nyoblosnya mentang-mentang Rabu libur dia nonton Netflix itu sampai begadang, terus ya udah memanfaatkan hari libur. Netflix gue lebih menghibur gue cuy daripada kadang ngapain gue nyoblos lo gitu. Itu yang malas tuh. Ada juga yang ideologis, golput ideologis, yang dia itu kayak ya udah nggak, I don't give a fuck tuh, I don't give a fuck to election gitu. Ya udah election itu cuma alat aja buat memperlanggeng kekuasaan dari elit gitu, dari oligarki lah kalau kita sebut ya. Oke bang, terus ini nih bang, kan dengan adanya seperti ini nih, dan ini pasti menimbulkan dampak positif dan dampak negatif nih bang ke depannya. Nah menurut Bang Ivan sendiri, dampak positif dan negatif ke depannya itu apa bang? Iya, kalau ini positif dan negatif kan menurut gue ya, bisa aja nanti buat listeners ngelihat apa yang gue sebut positif jadi negatif gitu. Kalau gue lihat positifnya itu, ini gue ngelihat dari akibat ya. Jadi gue mandang si pencoret ini, kita kasih nama lah ya, siapa namanya pencoret ya? Si A lah. Iya, misalkan si A nih pencoret ya. Si A ini dia itu nulis kayak gitu gara-gara apa sih? Ya bisa jadi gara-gara dia dapat pengetahuan politik kalau 3 calon ini sebenarnya nggak benar gitu. Nggak benar dan orangnya ya kurang capable lah gitu. Mungkin udah riset juga kali ya dia. Iya, nah jadi buat gue
positifnya banyak orang-orang yang udah mendapatkan pengetahuan politik yang secara konseptual tuh betul gitu. Ya secara konseptual kan sebetulnya siapapun boleh maju dong di pilkada gitu. Entah dia kerjanya cuma jadi tukang ojek gitu. Asalkan dia punya gagasan yang bagus dia boleh maju gitu. Tapi kan kenyataannya sekarang yang maju itu ya orang-orang yang paling punya uang lah. Iya. Karena kan mahal juga iya, ya. Mahal banget. Gak cukup nih endorse kita dari Nescafe. Iya, ini kan paling ya spanduk pinggir jalan doang ya, itu juga kurang sepertinya. Iya. Nah itu kalau dampak negatifnya nih Bang, dari menurut Bang Ivan ke depannya. Negatifnya menurut gua ya ini kalau cuma nggak terorganize ya gerakannya ya, kayak ya udah lu sendiri aja, lu nggak suka ya udah komen di Twitter, nggak suka komen di Instagram gitu, tapi nggak pernah menyentuh elitnya. Ya elitnya mah biarin aja, orang itu cuma sedikit, gue tinggal beli aja yang 60% suara kan, menang gue. Lu ya udah kayak gitu terus. Menurut gue agak sulit nih kalau mengubah keadaan kalau kita ya nggak itu ya, nggak substansial gitu, nggak organize terus membangun bargaining power lah buat orang-orang elitnya gitu. Betul. Karena iya bisa jadi elitnya tuh kayak begitu, bisa ya yang korup gitu, terus suka membeli suara gitu. Ya itu bukan gara-gara dia mau kayak gitu, tapi gara-gara masyarakatnya ada lah. Masyarakatnya tuh ada yang mau dibeli kayak gitu, dan itu banyak. Coba kalau masyarakatnya nggak mau dibeli, yang elitnya juga kayak nggak mau ngasih dong, orang nggak efektif kan. Tapi ternyata cara-cara yang korup itu masih efektif. Adanya seperti ini nih pasti berdampak dong dengan anak muda ya. Dan sekarang nggak sedikit anak muda yang tidak tertarik tentang politik gitu loh Bang. Dan itu kan kita sebagai anak muda ya, kita harus tahu nih Bang tentang politik dan tidak boleh buta ya, walaupun sedikit taunya. Iya. Nah, itu menurut Bang Ivan tuh seperti apa Bang? Kalau gue kan masih muda juga ya, gue sih tertarik. Kan ada lah beberapa yang tidak tertarik. Kalau lu tertarik ya? Tertarik gue politik, karena kan kita nggak boleh buta juga. Oh gitu. Jadi kalau nggak tertarik, gue mau oprek lu pertanyaannya, kenapa nggak tertarik? Gitu. Iya. Ya, berarti kita harus dudukin nih anak muda nih yang nggak tertarik, terus mereka maunya apa gitu. Oh kalau gue berarti kan ini bukan sudut pandang dari anak muda yang nggak tertarik ya. Gue sih tertarik. Cuma gue kalau ngelihat dari kenapa nggak tertarik, ya kalau lu lihat ya data dari Facebook nih, gue waktu itu dapat data dari orang ketiga lah, dia punya data dari Facebook yang sengaja mencari berita politik atau konten politik di sosmed itu cuma 10%. Yang 10% kan berarti dikit lah. Iya. 90% berarti mereka udah nggak mau nyari politik tuh. Nggak mau sengaja mencari politik, yang sengaja 90%. Yang 10% paling anggota parpol tuh menurut gua 10% tuh. Anggota parpol atau orang-orang yang kerja di politik gitu. Nah artinya mayoritas orang-orang yang nggak kerja atau nggak bersentuhan dengan politik, ya mereka nggak mau nyari tentang politik gitu. Nah itu menurut gue sebuah fenomena yang bisa kita gambarkan nih. Ya pengguna sosmed kan orang-orang muda ya, ya milenial dan generasi Z lah. Ya ini bisa jadi patokan kalau anak muda itu nggak suka politik kalau lihat dari konten yang mereka tonton gitu. Nah kenapa bisa kayak gitu sih? Menurut gue yang pertama memang dari elitnya itu nggak mempraktekkan hal yang kita bisa teladani gitu. Nah dan selalu ya ini dari elitnya ya, dari pejabat-pejabatnya lah gitu. Selalu bikin nggak suka, anak muda bikin nggak suka tentang politik seperti itu. Iya, karena mereka kebanyakan gimmick gitu. Gue sih bayanginnya ya, ini bayangan gue ya, gue tuh pengen banget politik atau berita politik di Indonesia tuh dipenuhi debat yang substansial gitu. Nah misalkan milenial deh, ini gue kasih tips kali ya buat politisi ya, siapa tahu ada yang nonton yang politisi atau ada yang dengar lah. Kalau lu pengen merebut hati pemuda, anak muda, ya jangan pakai sneakers, jangan pakai jaket doang gitu. Terus ya udah tuh pamer. Sekarang banyak ya kan, Terus pamer lah. Iya. Kemana ke channel YouTube nih pakai sneakers Indonesia bro, local pride gitu. Ya pakai Kompas lah, pakai Ventela atau apa gitu, atau Nah Project gitu. Nah itu menurut gue ya agak gimmick cuy. Kenapa nggak lu buat sebuah kebijakan atau sebuah advokasi ya, gimana caranya biar anak muda tuh bisa mudah gitu kalau jualan gitu. Nah atau gue sih mikirnya kalau anak muda tuh pasti lagi butuh rumah. Pasti dah, itu buat masa depan sosial. Soalnya kita tuh
ayah orang tua Indonesia kan kayak nge-push itu kan, udah nikah, mana nih rumahnya ini masih ngontrak. Iya, betul. Nah kenapa nggak politisi tuh memunculkan gitu gimmick kalau mereka tuh mendukung atau mengadvokasi lah gimana caranya kita buat kebijakan nih, diskusi bersama dengan anak muda, gimana caranya mereka biar dapat rumah gitu, dapat rumah murah lah gitu. Nah ini menurut gue nggak ada diskusi kayak gitu, yang ada cuma kayak ya udah gue ke acara skateboard, ke acara sneakers, ya udah lu lihat gue pakai sepatu bagus, gue bisa yang stylenya anak ya, muda ya, style, gitu. Iya, style anak muda gitu kan. Menurut gue nggak masuk tuh ya, mereka tertarik nih, wah ini ada nih pejabat yang muda banget, cuma abis itu lupa karena nggak ada legasinya, nggak ada pendengar apa gitu. Nah coba deh menurut gue kalau politisi itu bisa memunculkan sebuah diskusi yang bagus gitu tentang isu yang anak muda banget ya, entah itu pekerjaan, tempat tinggal ya pokoknya menurut gue itu sih, dua itu sih. Lu bayangin di tahun 2040 politisi sekarang nggak ada yang ngomongin tentang lingkungan, nggak ada yang ngomongin tentang gimana caranya anak muda dapat rumah gitu. Ya menurut gue horor. Gue harus bayangin gue di tahun 2040 gue nggak punya rumah, gue hidupnya nggak sehat gara-gara misalkan gue gede-gedean. Ini genre yang paling horor mungkin di ID podcast menurut gue. Dari segi politik iya, karena menurut gue bahaya juga kalau anak muda itu nggak ngerti politik ya. Tapi gue lebih percaya anak muda itu nggak benci politik gara-gara kelakuan elitnya gitu. Kayak kelakuan pejabat-pejabat lah, ya tiap hari berantem, kayak nggak pernah ngomongin kebijakan yang substansial gitu. Nah itu ya nggak semua, cuma bahkan besar ya. Udah dari masyarakatnya nggak peduli kan, dan anak muda nggak peduli. Udah lu terserah lu mau korupsi, kayak gue nggak mau nonton, gue cuma mau nonton Netflix doang gitu. So, yang dari elitnya ya udah nggak, karena nggak peduli jadi enak dong, gue mau korupsi nggak ada yang marah-marahin gitu. Nah ini menurut gue nggak cocok lah, ini horor banget menurut gue. Nah tapi perilaku anak muda yang nggak suka politik gara-gara ya korupsi gila gitu, gue yakin sih kalau ditanya, dibikin survei nih kenapa nggak suka politik, pasti tadi jawaban tadi akan top 3 lah, korupsi lah, gila, terus apa tadi ya pokoknya ya itulah ya konflik lah gitu. Itu mah cuma nakal-nakalan elit global aja, padahal mah udah ada siapa yang dipilih segala macam. Iya makanya menurut gue tadi yang harus kita organize ya, kita anak muda nih harus gak mesti bikin partai, cuma bikin komunitas yang memang punya pengaruh besar lah buat mendorong politisi nih. Kalau gue sih gimana ya, iya itu secara kesehatan kan nggak baik ya, ada klaster baru juga kan. Bahkan di Tangsel katanya ketua KPU-nya tuh kena COVID tuh. Lu bayangin ketua KPU kan briefing petugas. Iya, pastilah. Tiap kecamatan briefing yang di kelurahan, kelurahan briefing ke ya TPS lagi lah, RT RW gitu kan. Artinya kan dari KPU-nya kan udah udaranya tuh udah masuk. Iya sih. Artinya benar segitiga cuy dari ya. Makanya kenapa ketua KPU Tangsel tuh nggak mau ngomongin dia COVID, karena ngeri banget cuy ketua KPU yang nge-briefing kecamatan, terus yang kecamatan briefing ke bawah lagi, ya itu bisa jadi kena semua. Iya kan ya? Iya, secara logika ya. Iya betul. Karena ngoper-ngoper kan udaranya kan. Nah itu ya, tapi yang balik lagi ya, karena kenapa gue sebenarnya setuju sih pilkada ini di Desember ini. Karena gue ngelihat kalau misalnya pilkada ini ditunda lagi, artinya kepala daerah yang sekarang ini lanjut memerintah sampai Januari. Artinya dia tuh bisa memanipulasi atau bisa mengarahkan anggaran itu di tahun 2021 buat kepentingan dia gitu. Jadi dia masih ada voucher buat bagi-bagi duit ke betul. ke orang-orang lain tuh. Nah menurut gue kalau kita pilkada sekarang ini, menurut gue pentingnya yaitu memutus ya pemimpin daerah yang pengen ngegosok voucher lagi gitu. Ya itu sih bagusnya, cuma kita nggak tahu ya apakah itu beneran bisa efektif mencegah itu. Ya wallahu alam sih, kita balik lagi sama yang di atas lah. Cuma gue takutnya emang klaster pilkada ya, karena udah jelas banget sih pilkada ini menimbulkan ya klaster baru. Ya gampangnya daerah-daerah yang pilkada sama daerah-daerah yang nggak pilkada tuh beda cuy peningkatan COVID-nya ya. Orang yang nggak pilkada tuh ya udah datar, tapi kalau pilkada tuh tinggi hampir semua gitu.
Ya udah kalau dari itu kan kita bisa simpulin nih pilkada itu menyebabkan COVID. Nah gue ya itu udah deh itu episode baru lah kalau gitu. Part 2 lah kalau nggak ya episode baru lah. Tapi sama anak kesehatan ya. Iya siap. Pengamat kesehatan. Oke deh. Terima kasih Bang Ivan atas waktunya, atas pendapatnya semua tentang pilkada yang ada di Kota Tangsel nih. Nah, terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan dan menonton. Semoga mendapat pelajaran ya. Saya Isdihar dari ID Podcast pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, jangan lupa Nescafe. Mantap.